Oke, nextnya siapa? Emi Martinez. Emi Martinez lah. Minus 6 lah. Kelakuannya. Nextnya ini Wake Horse. Waduh. Bang Ganteng sih mending nyanyi aja deh, nggak usah. Kalau lo lihat di sosial media juga nggak ada tuh kompilasi kesalahan Lisandro Martinez. Nggak, kalaupun ada juga nggak lama kompilasinya. Kalau kayak Maguire kan sampai jam. Yo, welcome back to Football United ya, alias FUTV ya. Jadi apa kabar FUTV Lads ya? Kita mau panggil penonton kita FUTV Lads kan sih? Asik lah anjir. Gak apa, keren FUTV Lads. Iya. Balik lagi bersama gue Coach Egi dan Coach Fas. Yoi, kita merayakan 500 subscriber nih hari ini. Yeay, finally 500 subscribers ya. Yes. Itu kayaknya ketolong gara-gara video lo banyak banget nih, Coach. kan tiap video sekarang kita bikin shorts langsung naik. Iya. Sekarang kita mau ngomongin apa nih? Kita udah mau akhir musim nih ya kan. Top 4 nih alhamdulillah tercapai lah, hampir pasti tercapai kan top 4. Satu poin lagi kalau misalnya kita lawan Chelsea, kalau misalnya emang kita seri itu udah aman, udah secure. Aman ya. Sebenarnya gue mau ngasih tahu sih, kita di minggu ini ada banyak occasions nih. Selain dari nggak cuma ngomong United, tapi Indonesia yang akhirnya menang di SEA Games ya. Selamat timnas. Yes, akhirnya ya dengan tangan Indra Syafri walaupun ada berbagai drama ya di final ya. Tapi itu emang seru banget, maksudnya drama bikin ceritanya nggak terlupakan itu. Sih asli. Sampai masuk media luar negeri kan? Bangga karena kita berantem. Dan begitu mudah-mudahan bukan prestasi itu yang kita banggakan ya berantemnya, tapi prestasi akhirnya kita dapat masih games ya. Lawan Thailand yang pastinya. Dan begitu juga ada beberapa occasions kayak Arsenal slip up nih gitu ya, title di EPL, dan akhirnya City sudah bisa menangin lagi nih. Kita kayak nearly Farmers League nih. Iya bener juga. 5 dari 6 tahun ya, 5 gelar dari 6 tahun Pep Guardiola. Yes, anomali cuma ada di Leicester doang itu menangin EPL saat itu ya. Liverpool. Liverpool sekali ya. Tapi anomali sih Leicester sih. Terus oke guys, sebelum kita masuk topik, gue juga mau ingetin sebelum kalian kalau misalnya emang belum follow di Instagram kita, langsung aja di Football United channel, dan jangan lupa juga kalau misalnya subscribe nih, kita udah 500 ya, bantu kita nih gitu ya. Subscriber. Yes, bantu di Football United TV ya, YouTube channelnya jangan lupa di subscribe ya gitu. Kalau misalnya kalian pengen nonton video-video dari kita ya gitu, jangan tanpa harus nyari-nyari ya, itu juga udah langsung ada pasti di YouTube lo. Dan masuk kita ke topik nih, udah menuju tadi Coach Fas bilang udah di penghujung musim ya. Kita mau ngomongin calon Player of the Year dari si Manchester United nih. Nah, kita dari FUTV udah punya beberapa list nih, dan kalau misalnya kalian punya list tersendiri ya monggo aja langsung aja di komen ya di acara kita ya. List pertama kandidat pemain terbaik adalah David De Gea. Ini ada kalau gue sih, kita langsung ratingnya dulu apa kita langsung ratingnya dulu aja ya? Langsung rating aja boleh. Abis itu baru kita kasih ini kan explanation ya kan. Kalau gue De Gea, gue kasih rating 7 ya. Dari 10. 7 out of 10. 7 itu karena satu, bagusnya dia ya kalau dari statistik kan dia clean sheet paling banyak. Berarti dia dapat Golden Gloves Award kan tuh karena clean sheetnya De Gea paling banyak. Kalau dari pandangan mata kan juga ya save-nya masih ada lah. Save masih highlightnya masih banyak lah di sosial medianya MU kan. Dikit-dikit Dave saves ya kan. Jadi kalau lihat dari situ ya kontribusinya sih banyak sebenarnya De Gea ini. Jadi ya gue bilang ya 7 dari 10 kan oke lah ratingnya. Jadi oke. Cuma ya kurangnya karena ya seperti yang kita udah sering bilang ya kan, De Gea salah umpan mulu. Itu dia. Itu dia. Makanya kita tuh sering kayak akhir-akhir pertandingan tuh ketekan tuh karena sebenarnya nggak bisa kontrol gitu. Karena salah satunya ya karena De Gea salah umpan mulu. Kalau misalnya udah salah umpan sekali, dia langsung takut tuh buat play from the back. Jadinya buang-buang mulu bolanya. Benar. Akhirnya ya gitu, serang lagi. Deg-degan mulu nontonnya. Kalau menurut gue sih De Gea, gue setuju sih dia 7 out of 10. Dan emang walaupun emang dia ganteng nih gitu ya, tapi dia bukan kamera face sih, tapi lebih kepada kamera saves. Iya bener. Itu tipikal kiper yang kadang-kadang nepis yang sebenarnya nggak harus tepi sih. Tapi keren. Tapi keren aja gitu kalau misalnya di depan kamera, kayaknya dia udah tahu gitu. I know what I'm doing gitu ya.
Jadi akhirnya dia kayak save-nya kayak agak apa dramatik Akrobat gitu. ya kan deh. Akrobatik Save-nya gitu ya. akrobatik, iya. Jadi tapi untuk kontribusi sama tim menurut gue kenapa bisa 16 clean sheet ya gitu ya udah resmi nih. Itu pun juga sebenarnya banyak gara-gara center back kita sih emang lagi solid banget dan compose di musim ini sih menurut gue ya. Walaupun emang di awal musim kita agak rocky startnya. Cuman tapi menurut gue along the way kita udah bagus banget ya Martinez sama si Maguire udah di Jadi bench. kita langsung ngomongin aja next Wih. kandidatnya. Yap. Jadi DG 7+7 ya kan. 7+7 ya, alright. Dan maju di berikutnya itu calon potential player of the year itu Luke Shaw sih. Luke Shaw. Mana menurut lo? Luke Shaw menurut gue 7,5. 7,5 ya. Kasih 7,5. Satu, dia solid banget ya, terus versatile banget ya kan, ditaruh di kiri back tengah pun wah nggak ada salahnya lah istilahnya, hampir nggak ada salahnya. Tapi kalau gue kasih 7,5 karena ya itu solid aja. Selama ini gue lihatnya solid aja, aman gitu. Walaupun emang satu tim kita butuh seorang yang aman. Kita nggak butuh semua orang, semua tim 9 out of 10 semua kan. Kita butuh apalagi di posisi back gitu kan, inverted wing back juga kan mainnya. Jadi yang penting aman, yang penting kontrol. Jadi gue kasih Luke Shaw sih 7,5. Kalau gue boleh beda dikit deh, gue mau kasih Luke Shaw tuh 9 sih. Wih, beda jauh dong. Jauh ya? Maksud gue, kenapa? Karena menurut gue Luke Shaw tuh bener silent kontributor sih, karena dia itu tadi udah di-mention sama versatile, dan dia tuh jadi menurut gue pemain penting banget nih, karena di hal-hal yang kayak kemarin center back kita lagi nggak ada, akhirnya dia bisa ngisi di pos itu. Dan menurut gue kalau misalnya nggak ada Luke Shaw sih jadi kerasa banget sih emang di sisi defense kita emang nggak bagus, dan emang untuk overlap ke depan jadi lebih bagus sih gitu ya menurut gue kalau ada Luke Shaw sih menurut gue. Jadi kayak menurut gue sih hats off sih buat Luke Shaw, tapi kita lihat kalau lo 7,5 gue 9 nih, kita lihat di akhir acara kita akan ya. Di akhir acara kita bisa review kan. Ya emang tapi gue setuju, kalau gue lihat Luke Shaw main tuh emang progres ke lapangan jauh lebih bagus emang dibanding. Ya cuma kalau lo bilang nggak ada Luke Shaw ngaruh banget, gue bilang nggak terlalu, karena Malaysia sebenarnya lumayan oke juga gitu buat penggantinya. Ya, makanya gue pasang 7,5. Tapi nggak apa, kita namanya berbeda pendapat, kita nggak apa. Ya dong. Mudah-mudahan kali gue nggak kontroversial ya. Oke, nextnya siapa? Emi Martinez lah minus 6 lah. Kelakuannya. Martinez nih, menurut lo Lisandro ya? Lisandro sih gue kasih 9. Iya. 9 sih Lisandro. 7,5 deh Lisandro. Lisandro sih 9 karena bener-bener dia keren banget sih. Kalau Lisandro gue sih hampir nggak pernah gue lihat dia ada salah gitu. Paling waktu lawan Liverpool 7-0, tapi itu pun satu tim hancur semua, jadi emang bukan salah dia lah istilahnya. Jadi selama ini ya nggak ada. Kalau lo lihat di sosial media juga nggak ada tuh kompilasi kesalahan Lisandro Martinez. Paling kalaupun ada juga sekali doang yang digocek sama Salah itu doang. Iya, nggak, kalaupun ada juga nggak lama kombinasinya. Kalau kayak Maguire kan sampai Maguire lah gitu ngomonginnya. Iya, makanya gue kasih 9. Pokoknya nggak ada salahnya. Terus 2, harganya juga nggak mahal. 3, orang-orang udah pada underestimate sama dia kan karena tinggi badannya, tapi ternyata ya walaupun diserang corner segala apa juga nggak kerasa gitu kalau dia pendek kan. 4, larinya buat recovery juga bagus ya kan. Lawan penyerang yang gede-gede juga nggak terlalu ngaruh gitu. Buat dia aerial header juga nggak masalah, dan menurut gue dia benar-benar jadi monsternya di at the back sih. Jadi penting banget sih menurut gue role-nya. Terus sama satu lagi juga play out from the back, dia kalau dia main tuh kerasa banget gitu kontrolnya. Build up-nya emang ngaruh banget sih si Licha sih menurut gue. Iya, makanya gue kasih 9. Yes. Kita ke tengah dikit deh. Lalu belum kasih rating. Oh iya. Nah, gue sih setuju sih, makanya kenapa gue ngasih rating, karena gue setuju. Lo 9 juga. Jadi gue kayak no comment. Oke. Ya. Maju ke tengah dikit deh. Itu Casemiro ya. Menurut lo gimana pas Casemiro? Kalau menurut gue sih, kalau Casemiro ya itu penting banget sih, karena role yang kita selama ini damba-dambakan nih ya, cari nomor-nomornya, itu akhirnya ketemu sama Casemiro. Walaupun emang udah nggak prime-nya Casemiro banget, tapi menurut gue harus di tim sih menurut gue. Jadi gue mau kasih ya 8 sih menurut gue. Cukup solid 8 sih menurut gue. Sih 8 juga. Sebenarnya gue bisa ngasih lebih tinggi kalau, tapi selama satu dia ada kartu merah 2-3 kali. 3 kali 2 kali ya? Ada 2 kali.
2 kali kan dia suspendednya pertandingan kan tuh, jadi mau main lama. Nah terus setelah dia balik dari suspension itu kerasa kayaknya nggak sebagus sebelum dia suspension gitu. Benar. Ya kan beberapa kali dia umpan-umpannya itu salah, terus beberapa kali jadi kena counter. Jadi makanya gue kasih 8 lah. Tapi tetap impactnya tetap inilah. Karena nggak punya lagi sebenarnya. Lebih karena nggak ada lagi sebenarnya. Jadi nggak ada pembanding kan. Lu kalau membandingin sama McTominay sama Fred mah nggak ada pembanding. Nggak ada jauh. Itu memang beda sih. Jadi kita setuju ya. Tim FCT solid 8 ya. 8 ya. Oke, solid 8. Casemiro. Kita nambah lagi tengah nih. Bruno Fernandes nih. Bruno Fernandes menurut lu gimana Pas? Oke, kalau menurut gue Bruno sih, tadinya gue mau kasih 9,5, tapi karena kalau dilihat dari jumlah gol sama assist mungkin nggak terlalu sensasional, jadi gue kasih 9 aja. Karena tapi influence-nya dia di MU sih gede banget ya. Nggak ada Maguire, dia istilahnya jadi kapten lah. Jadi bilang dia sebenarnya kapten aslinya kan dia kan. Walaupun dia ngomel-ngomel mulu ke wasit ya segala macam, sampai Sancho bilang suruh chill kan saja. Tapi kalau nggak ada Bruno kerasa banget itu pengaruhnya. Karena dia maju mundur, dia yang kreatif dia juga, taruh kanan bisa, taruh tengah bisa ya kan, jadi ganti Casemiro bisa juga, ganti serang bisa juga deh, pokoknya jiwanya dah Bruno dah. Iya emang kayaknya udah dia emang jiwanya buat United sih menurut gue, kayaknya udah ya udah deh, apapun mau gue juga balik gue udah United sih. Emang kayak warrior banget sih, emang kita butuhin orang-orang kayak gitu sih gitu. Setuju gue Bruno sih gue emang tadi mau 9,5 juga, tapi untuk conversion memang nggak gitu bagus, tapi kalau untuk stats sebenarnya sih bagus sih Bruno sih, karena dia selalu jadi masuk di most involvement goals. Bruno selalu ada dan asisnya juga lumayan ya. Untuk conversion sebenarnya juga golnya nggak sebanyak pas di zamannya Ole sih. Jadi tapi kalau untuk influence dia di lapangan dan di dressing room menurut gue kali ini emang United lebih solid sih. Jadi kayak emang Bruno. Ya, mungkin dia salah satu kenapa dia nggak sebanyak waktu di zaman Ole, karena emang di zaman Ole nggak ada taktik kan, jadi ya udahlah pokoknya Bruno aja semua gitu kan. Kalau sekarang kan semuanya harus kontribusi, jadi lebih rata gitu. Walaupun dia tetap menonjol tapi lebih rata ya kan. Oke, kita berarti 9 ya. Iya, 9 ya. Seri dong Martinez. Ya udah, next apa? Nextnya ini Wake Horse. Waduh. Bang Ganteng sih mending nyanyi aja deh, mending usah ini. Rashford. Nextnya Rashi sih. Iya, Marcus Rashford. Wah, gua sih agak susah ya. Gua kayaknya gue kasih 8,5 kayaknya gue. 8,5 ya? 8,5. Satu karena dia kadang soalnya abis cedera tuh agak ngilang nih abis cedera. Emang dia selalu gitu sih selama karirnya tuh. Dia form banget kan kalau misalnya lagi ngegolin tuh bener kayak nggak berhenti gitu. Tapi kalau sekalinya berhenti suka nggak kelihatan gitu di pertandingan kadang-kadang dia. Jadi makanya FPL gue sih sebenarnya Rashford. Makanya gue kasih dia 8,5. 8 ya. Kalau menurut gue sih Rashford sih menurut gue musim ini kayaknya best seasonnya dia gitu. Iyalah. Nah, emang kita nggak punya striker yang bener-bener striker ya, jadi Rashford turned up gitu ya di situ ya di role itu, dan menurut gue emang dari sisi conversions emang gila sih. Cuman tapi ya tadi lu udah mention kalau Rashford tuh emang injury prone-nya lumayan ya musim ini, dan kalau udah balik tuh memang nggak secepat itu gitu recover untuk bisa balik lagi ke ritmenya tim gitu ya menurut gue. Dan itu sih jadi kayak kelemahannya kita musim ini, dan emang harusnya musim depan kita harus punya striker sih pasti ya. Iya. Rashford harusnya nggak dibebani gitu menurut gue. Iya, bagi-bagi aneh. Soalnya kalau begitu Rashfordnya lagi jelek, gak ada lagi yang bisa chipin sama si gol. Jadi Rashford kita setuju kasih 8 ya. 8,5 ya. Gue 8,5 selalu sih. Masih 7,5 sebenarnya, cuma tapi oke lah 8,5 buat Rashford karena emang golnya banyak banget sih, lumayan. Golnya banyak ya, hampir 30 gol kan. Sebenarnya kalau dia ini masih ada 3 pertandingan lagi sih. Kalau misalnya di final dia golin deh, dia jadi player of the year sih jelas. Kalau di final dia golin ya. Tapi kayaknya chance sih lebih gede ke Rashford ya kalau gue bilang dari sisi conversion ya. Tapi sih bakal gimana? Tapi gimana nih? Kita udah summarize nih sama dulu deh. Jadi untuk 1 tadi De Gea kita kasih ratingnya 7 ya. Sama 7 ya. 7, dan Luke Shaw tadi gua ngasih 9 dan lu ngasih berapa? 7,5 ya. Tengah boleh nggak sih 8 lah gitu ya? Iya, berarti rata-rata 8 kan, 8 lah ya. Terus juga kita tadi Martinez itu 9, itu gue sih setuju banget, dan mungkin
FTV semua. Lats nih, setuju juga dengan itu ya. Dan Casemiro juga kita kasih, tadi berapa? Solid 8 ya. Gue kasih 8 ya. 8 ya, solid 8 ya. Dan Bruno juga kita kasih 9 ya. Ya gue kasih 9. Lo kasih berapa tadi? Gue sih 9. Bruno gue sama sih. Tapi ya banyak di morningnya sih ketimbang. Dan terakhir tadi Rashi kita kasih 8,5 juga ya. 8,5 ya. 8,5. Jadi gimana nih menurut tim FVTV kita akan mau ketok palu di siapa nih pemain yang bakal jadi? Let's decide it guys. Kayaknya sih gue prefernya ke Bruno. Gue sih Bruno ya. Yeah. Soalnya ya sekarang Martinez cedera, berarti kan dia kurang virusnya kurang kan. Bukan salah Martinez sih, cuma ya berarti sekarang Bruno 3 pertandingan terakhir yang penting ini dia masih bisa kontribusi ya, dan kontribusinya bakal gede juga. Jadi menurut gua ada wild card sih kalau mau Phil Jones. Kita kayaknya mesti karena dia dengan jiwa warriornya akhirnya dia selesai juga kontraknya, nggak menerusin. Tadi kita udah summarize ya guys ya. Jadi dari FVTV dari 6 list pemain ada De Gea, Luke Shaw, Martinez, Rashford, Casemiro sama Bruno. Kita FVTV kita lock di Bruno. Nah, teman-teman mungkin punya pendapat lain, mungkin Anthony bisa lah gitu, mungkin Sancho bisa lah gitu ya. Monggo aja silakan di komen, bebas-bebas aja. Gitu nanti kita akan jawab komennya gitu ya. Anthony mungkin tahun depan bisa Anthony bisa tahun depan. Kalau dia selama ini peluangnya golin semua tuh dia bisa itu maksud. Bisa. Peluangnya banyak. Tapi at least dia berani lah pas ketimbang Sancho masih banyak hati-hati sih menurut gue. Parah banget aja bang. Gak enak banget nontonnya. Gemes ya. Yeah, so I think that's a wrap guys. Kita udah nge-cover itu ya. Kalau ada pilihan lain, kalau ada opini lain, jangan sungkan-sungkan ya kan. Jangan sungkan-sungkan kayak Sancho ya. Kalau misalnya ada hit aja gitu. So jadi sebelum pamit mundur, gue mau ngingetin juga jangan lupa untuk subscribe di Football United TV ya di YouTube channelnya, dan jangan lupa juga kalau misalnya belum follow Instagramnya di Football United channel ya. Terus satu lagi kalau misalnya ada ide-ide video yang mau dibahas, jangan lupa juga komen-komen ya kan. Oke guys, salam Football United. See you next week. Salam Football United.